morning. Gak bisa teriak-teriak ya temannya Velin, karena suara aku hampir udah kayak tenggorokan aku lagi sakit. Tapi hari ini hujan deras dari kemarin malam, dan imbasnya hari ini agak banjir. Cuma pagi ini udah mulai surut. Sebenarnya tadi waktu subuh aku ke toilet jam 3-an banjir banget di depan. Sekarang jam 6 udah mulai surut. Yang sedih sudah 3 hari, dan hari ini kami nggak bikin roti 1000 lagi. Karena toko juga menolak. Mereka bilang bahwa penjualannya menurun drastis ke 0 karena nggak ada yang keluar rumah. Jadi mau nggak mau kita nggak bikin. Ini udah 3 hari, roti 1000 harus vakum buat beberapa saat, nggak tahu sampai kapan lagi vakumnya. Jadi pihak toko juga menolak menerima roti-roti dari kami. Kalau dibilang sedih enggak, karena ya udahlah ya, anugerah datang dari tempat lain. Kami juga masih ada makanan, meskipun di desa kami sekarang ini lagi kekurangan banget ikan. Bayangin, hidup di laut ya, pinggir laut, tapi nggak ada ikan tuh gimana maksudnya? Karena nggak ada nelayan yang pergi berlayar, nggak ada yang pukat-pukat ikan. Jadinya kita juga lagi krisis ikan. Bayangin, protein satu-satunya yang menopang kehidupan kami itu malah nggak ada. Mau beli ayam juga mahal musim hujan, karena segala macam akan jadi mahal di musim hujan. Jadi makanan kami juga akan sangat-sangat sederhana sih, akan sangat-sangat apa adanya. Pagi diawali dengan hujan. Ini definisi ya. Selamat pagi teman-teman, hari ini hujan deras banget. Apa tandanya jagung tua? Ama pegang apa tadi tahu kalau jagungnya tua? Tidak, kulitnya tidak tahu. Kulitnya? Kulit ini kah? Sudah kering. Oh, mulai kayak coklat-coklat. Itu sudah tua berarti. Kalian pasti nggak percaya kalau aku kasih salah satu fakta mencengangkan ini. Faktanya, meskipun kami tinggal di desa, kami jarang sekali makan jagung kuning seperti ini. Karena di desa kami, mayoritas petani itu menanam jagung berwarna putih. Ya, jagung yang rasanya nggak terlalu manis. Jadi makan ini itu kayak delicacy gitu, kayak makanan yang bisa dibilang mewah. Kenapa Ama harus bikin begitu? Kan sudah selesai semua toh? Tidak ada isi di dalamnya tuh. Isi apa tuh? Hah? Ini kan di dalamnya. Coba. Ini kan? Oh, kayak sedikit-sedikit kayak ini yang hancur-hancur Ini nih. ada punya dalamnya tuh. Oh, Lagi di sini apa? Jama. jagung-jagung yang sudah diserut akan di blender pakai chopper, bukan di blender ya, semacam di chopper. Harga chopper ini 200 ribuan, nggak mahal, tapi ini bagus sekali di rumah kami meskipun gampang panas ya dinamonya. Lalu juga ada bawang putih. Aku sih berasumsi ini juga akan di chopper, karena sama Ama ditaruh aja di sini di sebelah ini, berarti kan mau di chopper bareng. Jadi yuk kita chopper bersama-sama. Definisi kalau mau memasak tidak perlu alat yang mewah. Teman-teman, aku selalu bilang ke kalian bahwa kalian tidak perlu minder dengan apa yang kalian di sosial media, terutama untuk peralatan masak. Jujur dulu waktu aku mau membuat channel memasak, aku cukup minder. Karena banyak alat yang menurut aku tidak relevan. Seperti chopper yang satu ini. Chopper aku ini harganya cuma 200 ribu di Shopee. Oke, 200 ribu nggak cuma, tapi untuk ukuran chopper yang biasanya harganya 500 ribu sampai 1 juta ke atas, harga 200 ribu ini sudah termaksud oke banget. Cuma karena harganya jauh lebih murah dan lebih ekonomis, pasti ada plus minusnya. Plusnya harganya murah, get the job done. Banyak sekali pekerjaan yang selesai dengan chopper ini. Kita juga sering sekali untuk menggiling daging sapi dan juga daging ayam di chopper ini, dan semuanya berjalan dengan baik. Nah, ada kekurangannya yaitu dinamo, teman-teman. Chopper ini tidak bisa dipakai untuk jangka waktu yang panjang karena dinamonya atau bagian atasnya yang berwarna pink itu akan
panas. Jadi chopper 200 ribuan ini kalau kalian sempat lihat di Shopee, ini aku kasih honest reviewnya atau review paling jujur yang bisa aku kasih. Kalau kalian mau buat untuk jualan, lebih baik jangan. Coba beli yang berkualitas dan pastinya tahan lama, karena chopper ini menurut aku lumayan makan waktu. Terutama kalau kalian lagi buru-buru dan dinamonya lagi panas. Untuk menunggu dinamonya dingin butuh waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 jam biar bisa digunakan kembali. Oke, pertanyaannya, Kak Velin, kalau misalnya dinamonya panas kenapa? Jawabannya, kalau dinamonya panas, choppernya akan berhenti sendiri. Oke, setelah kita menchopper semua tadi bahan-bahannya, sekarang kita tinggal aduk bersama-sama. Di sini ada tambahkan telur, lada, dan garam juga. Yang terakhir boleh ditambahkan tepung terigu ya. Jujur teman-teman, kalau masak masakan rumahan kami tidak pernah menakar atau nggak pernah bisa kasih resep, karena Ama juga pakai sistem yang namanya kira-kira. Dulu waktu aku belajar masak, jujur aku nggak pernah belajar masak sama mama aku belajarnya dari Ama alias nenek aku. Karena nggak tahu ya, menurut aku nenek itu lebih sabar orangnya. Dia lebih mengerti bahwa anak-anak seusia aku pasti melakukan kesalahan, dan nenek aku lebih pengertian aja. Itu kenapa aku banyak belajar masak dari beliau, dan beliau bilang kalau misalnya aku mau belajar masak, itu sebenarnya lumayan salah kalau hanya melihat dari buku resep. Harus bisa kira-kira, harus tahu gagalnya, harus tahu mencobanya. Karena dari 3 komponen itu tadi kita bisa memasak dan bisa berkira-kira. Seperti apa sih rasa masakan yang kita suka? Apa kita sukanya agak manis, atau kita sukanya agak asin, atau kita malah nggak suka yang asam-asam. Jadi kita ngerti. Teknik menggoreng dadar jagung yang penting tidak boleh sampai berhamburan. Itu berarti adonan yang kalian buat benar-benar jadi dengan sempurna. Seperti ini. Kemarin temannya Bibi ada bawa pisang kepok. Sayang pisangnya nggak tua, padahal warnanya kayak kelihatan cantik ya. Dan dia udah kebelah bagian atasnya. Tapi pisang ini kemarin kita coba dan tawar. Jadi pisang goreng yang biasanya kalian beli itu memakai pisang kepok atau pisang raja. Jadi tidak bisa memakai sembarang olahan pisang yang biasanya kalian temui di supermarket ya. Pisangnya akan digoreng saja. Ini masak nih toh Ama, tidak kah? Masak. Tuh. Bahan-bahan pelengkap lainnya yang tidak boleh ketinggalan adalah mentega dan juga baking powder agar lebih crispy. Digoreng pakai tepung terigu. Kita ambil tepung terigunya. Jangan lupa masukkan tepung terigu, mentega, dan juga baking powder ke dalam mangkok. Lalu kita campurkan air sedikit demi sedikit karena konsistensi yang kita mau adonannya tidak boleh cair melainkan agak-agak kental. Itu yang membuat pisang goreng renyahnya lebih tahan lama dan juga kopong. Ya, tidak. Ini Bisa belah ya? Ama malas toh, goreng langsung 1 biji ya, tebal. Coba belah ini barang. Belahin. Iya Tuhan. Oke. Mungkin kalian bingung, ini kalian tadi ngomongin apa sih Velin sama Ama? Jadi Ama itu berniat untuk masukin pisang utuh ke dalam cairan tepung biar menghemat waktu. Secara Ama itu sebenarnya lumayan males kalau udah lama di depan kompor. Nah ternyata ketika digoreng pisangnya nggak kopong dan dalamnya itu justru nggak mateng sama sekali. Alhasil barulah kita bagi 2 seperti ini. Kalau kalian memakai resep kami yang memakai tepung, baking powder, dan juga mentega, hasil pisang kalian akan kopong dan ini renyahnya tahan lama. Bisa jadi alternatif kalau kalian mau masak pisang goreng di rumah yang gampang, simple, tapi nggak pengen kebanyakan tepung. Apalagi buat anak-anak ya, biar nggak sakit batuk dan juga biar tenggorokannya nggak sakit, kebanyakan tepung juga nggak baik dan nggak sehat. Bisa nih pakai resep ini karena tepungnya tipis banget hasilnya nanti. Jadi dominan ke rasa pisangnya. Kalau sudah matang dan kecoklatan, pisang tinggal diangkat aja. By the way, kemarin aku sempat bikin sebuah video yaitu pisang EP dan banyak sekali yang mengoreksi aku kalau misalnya pisang EP itu sebenarnya ada 2 jenis. Yang pertama ada versi manis tapi dibakar, dan yang kedua adalah versi digoreng tapi pakai sambal yang waktu itu videonya sudah pernah aku tunjukkan. Teman-teman, kali ini aku nggak akan mengaku ini pisang EP karena jelas-jelas aku salah total. Jadi aku bakal nyebut ini pisang
geprek. Tapi percaya tidak percaya teman-teman, di NTT di tempat kami, kata-kata geprek itu kurang kurang dikenal, kurang tradisional gitu. Tapi karena untuk kalian di YouTube bahasanya universal aja, karena pisang EP ini bukan pisang EP, jadi pisang geprek aja ya. Pisang gepreknya aku buat versi manis, karena kali ini aku mau ngasih Jamal versi yang seperti ini. Karena katanya dia tidak pernah makan pisang goreng yang dicampur susu kental manis, keju, dan juga misis. Kemana aja dia ya? Karena jujur biasanya kalau kita makan pisang mentah itu dicampur dengan sambal. Karena aku lagi batuk, aku tidak bisa makan pisang kreasiku sendiri ya. Jadi aku mau kasih adik aku Jamal yang lagi bekerja supaya dia makin giat kerjanya, makin rajin. Ini dia anaknya nih. Jamal, nih Cece buat pisang. Coba. Sampai detik ini aku masih banyak banget dapat komentar, Kak Velin kenapa nggak pernah mau bantu amanya masak di dapur? Di setiap video selalu ama yang masak, kamu nggak pernah membantu. Jawabannya teman-teman, dapur adalah daerah kekuasaan beliau. Beliau itu punya hak teritorial yaitu dapur. Kalau saya tiba-tiba memasak, itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, beliau akan marah karena harusnya beliau yang masak, dan kemungkinan kedua tidak sesuai dengan selera orang di rumah. Seperti paman, bibi, dan cucu-cucu ama yang lain sudah biasa makan masakan ama. Sedangkan kalau misalnya tiba-tiba aku masak ala-ala kota begitu, ada kemungkinan besar mereka tidak suka dengan rasanya. Ya berhubung di sini desa teman-teman udah biasa dengan rasa makanan tertentu. Nah seperti hari ini adalah menu favorit kami di rumah yaitu tempe orek. Dan kalau kalian tanya, Velin, berarti kamu bantu-bantu apa di dapur? Ya layaknya sous chef, ya bantu-bantu kayak ngaduk-ngaduk, atau mungkin ngeblender, atau mungkin menggoreng, hal-hal yang sederhana dan wajar gitu ya. Aku nggak bisa itu kalau sampai masuk ke daerah-daerah tertentu hak teritorial chef tunggal di rumah kami, seperti motong-motong dan segala macam ngeracik bumbu. Itu fatal ya teman-teman. Mungkin kalian akan bilang ya, Velin ya kamu harusnya ngebantu nenek kamu lebih. Tapi percaya teman-teman, kalian ngomongnya gampang. Kalau saya yang ngebantu di rumah, saya yang dihabisi gitu ya. Disclaimer aja, maksud aku di sini bukan ama aku akan marahin aku atau mukul aku, tapi lebih ke arah kecewa aja gitu. Yang bisa tebak ini apa? Ini apa coba tebak? Yang bilang es krim salah, yogurt salah. Pinter banget nenek saya ini. Bumbu loh ini, bumbu warna merah harusnya. Jadinya kayak begini. Dimasukin dalam freezer itu tuh. Jadinya keras banget, nggak bisa ini. Nenek aku paling anti ya teman-teman, anti banget. Dia membenci orang-orang dan sekte-sekte yang memakai bumbu jadi untuk masakan. Menurut dia rasanya itu mermelek gitu, ada dan tiada menurut dia. Jadi ama aku memang kalau masak dia itu terkenal banget suka yang bumbunya medok. Biasa ya, ama aku itu mantan buka warung. Dulunya beliau buka warung di depan rumah untuk menghidupi mama dan juga paman bibi aku di rumah. Jadi ya sudah biasa masakannya harus medok. Sesimpel hanya masak tempe orek yang notabene-nya kecap manis aja bisa sampai ditaruh bumbu-bumbu yang lain. Nanti deh teman-teman ya, aku coba untuk merangkum bumbu putih itu apa, bumbu merah apa, bumbu kuning itu apa, untuk base dasar bumbu-bumbu. Kalau kalian tertarik dengan video seperti itu, bisa di komen. Jadi kita akan belajar memasak 101 mulai dari nol. Tinggal komen aja di bawah menurut kalian bagaimana ide memasak seperti itu jadi cocok untuk kalian yang pemula. Ada kangkung yang sudah aku cuci. Teman-teman maaf ya kalau suara aku kayak bindeng gitu, karena emang suara aku lagi habis. Kangkungnya ini udah aku cuci, kemarin udah sempet dipotong sebentar sama ama, lalu kita mau masak.
Terakhir, bukan rumah Ama kalau tidak ada sayur di atas meja. Karena bagi beliau adalah sebuah kejahatan kalau kita semua di keluarga hanya makan daging dan tidak memakai sayur. Dan ini adalah sayur yang paling jarang kita masak di rumah, tiada lain dan tiada bukan adalah sayur kangkung. Dulu waktu aku tinggal di kota, anak-anak setiap hari ya masakannya cuma kangkung dan bayam. Karena aku jujur kurang tahu menau tentang sayur yang lain yang bisa dimasak. Tapi kalau di desa, sayur kangkung ini masakan yang paling aku kangen. Kenapa? Karena kami di sini jarang beli sayur kangkung. Bukan karena harganya dan segala macam, tapi lebih kayak emang jarang aja beli gitu. Nenek saya lebih suka makan daun ubi, daun singkong, daun pepaya, daun-daun lain selain kangkung. Justru kangkung ini dibuat sama bibi aku untuk makanan kelinci. Jadi kalau ada sayur ini di meja, aduh kalian gak perlu lagi nanya. Kita bertengkar hanya untuk makan ini. Tada, ini dia makanan kami hari ini. Ada cah kangkung, ini sedap sih dari wanginya aja udah menggugah selera. Adik-adik favorit makanannya ini, udah fix no debat. Kalau mereka berkumpul, ini akan habis loh dalam satu hari. Sebutnya apa ya? Tempe orek ikan lure, gitu aja kali ya. Tempe orek ikan lure, lalu ada dadar jagung. Kalau ini makanan favorit Ama sama paman aku juga. Lalu ini ada sayur kemarin, ini hanya sayur apa sih namanya, sayur rebung aja, polos dimasak sama santan. Lalu ada mie soa juga. Oh jangan lupa star of the show, pisang goreng yang tidak bisa aku makan karena suaraku hampir habis. Kita mau coba pergi ke martabak dan terang bulan. Tidak, bukan boba, terang bulan. Ya, ini adalah terang bulannya, tempatnya ini. Harga terang bulannya mulai dari 10.000 sampai 20.000. Kalau martabak spesial 15 sampai 40.000 jumbo. Terang bulan mix 1. Ya. Teman-teman, jujur aku agak bingung dengan teknik memasak martabak manis atau terang bulan di desa kami. Karena seperti yang kalian lihat, semuanya langsung dimasukkan ke dalam satu panci seperti itu. Alasan bapaknya sih, katanya supaya nanti semuanya itu meleleh dengan sempurna. Mulai dari coklatnya, sampai kacang-kacangnya juga termasak dengan baik. Jujur aku nggak paham, karena biasanya kalau di kota yang aku lihat-lihat itu, kita itu masukin toppingnya terpisah ya, tidak seperti ini, langsung semua dimasukkan menjadi satu dan ditutup lalu dimasak sampai matang, coklat meleleh dan bahkan ditaruh kejunya di waktu yang sama. Aku sih mencoba untuk tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi karena harganya cuma 20.000 dan dapatnya lumayan besar, tapi aku juga berusaha untuk fair ya. Nanti kita akan coba makan apakah memang rasanya sesuai ekspektasi aku, karena kalau kalian lihat dari video kayak kurang bersarang gitu nggak sih terang bulannya, jujur. Tapi aku mau coba untuk ngasih review yang fair. Beli martabak juga. Yang mana ini martabak? Yang istimewa coba. Istimewa berapa telur? 2. Boleh yang istimewa 1. Ini saya pakainya sawi putih. Oh, ini daging campur sawi putih ya. Putih. Kalau di sini jarang kol. Oke. Jadi pakainya sawi putih sama daun bawang. Oke. Sayur putih, sawi putih dan bawang isinya, dan juga daging apa, ayam? Daging ayam, daging sapi. Awalnya sih aku nggak pengen ya nyoba martabaknya karena aku udah punya firasat rasanya seperti apa. Tapi beberapa hari yang lalu aku pernah makan martabak mas-mas ini di rumahnya Jamal. Jadi aku pengen mencoba sebenarnya seperti apa sih rasa yang sebenarnya. Karena waktu aku makan di rumahnya Jamal, rasanya sudah lumayan nggak crispy dan nggak garing karena udah lama belinya. Dan bisa dilihat di sini katanya juga memakai daging ayam, kadang daging sapi dicampur
dengan sayur sawi dan juga telur. Dimasak dengan cukup baik. Kalau misalnya aku lihat dari teknik masaknya standar lah ya, kayak masak-masak yang di kota seperti biasanya. Tadi mas-masnya sempat nanya ke aku martabaknya mau dimasak garing atau standar, dan di sini aku bilang yang standar aja. Supaya aku pengen tahu standar itu rasanya seperti apa, tingkat garingnya seperti apa. Dan untuk martabak harganya variatif ya, dihitung dari berapa banyak jumlah telur yang ditaruh di dalamnya. Di sini aku pakai yang 2 telur saja. Kalau ngelihat dari garing dan aromanya aku udah nggak sabar sih, pengen nyoba. Pulang. Sudah selesai belanjanya, kita sudah selesai. Aku mau nyoba di rumah rasanya seperti apa. Yuk kita review terang bulan dan juga martabaknya. Dua-duanya harganya 20.000. Yang ini aku pilih harga 20.000 2 telur. Kalau yang ini memang harga paling mahalnya 20.000, digantungkan dengan topping. Jadi per toppingnya ya, dia mahal bukan karena ukurannya kayak kecil, besar, sedang, tapi dia untuk toppingnya ini aku pilih yang paling lengkap. Isinya keju, coklat, dan juga kacang. Kita mau coba martabaknya dulu. Martabak asin. Kalau dari penampakannya dia agak tipis tapi renyah kulitnya. So, coba ya. Tadi di sana masnya bilang kalau misalnya dia pakai daging ayam dan juga daging sapi. Dan aku tidak menemukan rasa dagingnya sama sekali. Ini benar-benar cuma sayur gubis putih dan juga telur. Untuk martabak harga 20 ribuan dan dapatnya lumayan banyak, lumayan besar loh. Ini dapatnya 1 jengkal, aku tuh kurang lebih 19 cm. Dan dia dapat 2 lapis, meskipun tipis, tapi 20.000 menurut aku ini bisa makan satu keluarga isi 3 orang, menurut aku oke. Kita nggak bisa terlalu kritik sebenarnya, kayak Kavelin itu kan harganya 20.000 kok berekspektasi ada ayamnya. Aku nggak berekspektasi ada ayamnya kalau misalnya masnya tadi nggak bilang kalau misalnya dia naruh ayam atau bahkan sapi di dalamnya. Kalau ini aku tidak pernah coba sama sekali. Terang bulan atau martabak manis. Coba yang kecil kali ya. Tadi aku udah sempat ngeliat, udah sempat kayak ngintip-ngintip gitu. Aku bingung kenapa nggak ada sarangnya teman-teman. Karena nggak melihat sarang di sini. Tapi oke lah, kita coba ya. Siapa tahu ada rasa-rasa kayak rasa sarang terang bulan gitu. Toppingnya sih 20.000, toppingnya lumayan banyak. Topping paling lengkap yang aku pilih, coklat, kacang, keju. Sebelum kita masuk ke minusnya, plusnya adonannya kenyal. Rasa toppingnya nggak terlalu manis, nggak overpower. Di satu sisi nggak kerasa menteganya, karena kan dia hanya naruhnya di lapisan paling atas, itu pun tipis. Tapi ingat harganya 20.000, jadi kita nggak bisa berekspektasi banyak juga. Buat aku sendiri kekurangannya sudah jelas tidak bersarang. Rasanya kayak pancake. Biasanya kalau terang bulan pinggir-pinggirnya ini pasti crunchy. Tadi aku udah coba potek ya. Pinggirnya ini keras sekali. Jadi aku ada 2 kemungkinan. Antara dia tepung terigunya terlalu banyak, atau memang rasio antara resepnya dia yang nggak pas. Untuk harga 20.000, ini aku kasih 9/10. Karena 20.000 bisa makan banyak orang. Ini buat harga 20.000 karena nggak bersarang. Karena toppingnya banyak juga, kayaknya aku kasih 7 lah, 7/10. Oke, sekarang Ama mau coba makan dan mereview salah satu dari makanan ini. Coba Ama ini nih. Lihat mana yang Ama mau makan. Ya, coba lihat. Ama mau coba yang mana? Ini sate. Ya, coba. Bagaimana menurut Ama sebagai koki dan chef tunggal di rumah ini rasa terang bulan tersebut? Perlu diingat ya, Ama aku ini sekolah di Eropa 2 tahun. Jadi dia paham begini-begini nih. Lulusan Le Cordon Bleu di Prancis dan 2 tahun di Hong Kong. Masak di restoran Keputin namanya. Bagaimana menurut Amam terang bulan atau martabak manis yang saya beli harga Rp20.000? Review jujur Amai. Biasa saja itu, bukan rasa apa-apa. Biasa? Tidak enak. Apa yang membuat tidak enak? Adonannya?
adonannya tidak enak. Bantet Tidak ya. lubang, tidak lubang. Tidak ada sarangnya. Hmm. Tapi toppingnya Lumayan. lumayan banyak toppingnya Banyaknya sebenarnya. tidak terlalu enak juga bertoppingnya. Biar banyak, tapi tidak banyak. Dapat Tidak. bisnis toh, Iya, misis. makanya tidak enak. Tidak terlalu manis juga. Tapi plus poinnya tidak terlalu manis itu meskipun banyak toppingnya rasanya itu tidak terlalu medok ama. Kalau misalnya kita beli yang biasanya di Singapura itu, Singapura. Kita beli yang biasanya itu Kita di beli Surabaya. makan di Surabaya sudah enak tipunya. Ya, ini 20.000. Menurut ama pas dia dengan harganya. Pak, Pas harganya 20.000. 20.000 di Bali. Hah? kita beli. Malam-malam beli makan. Bersarang. Perasaan enak. Oh. Ada hijau. Ada pandan. Iya, kayak pancake ama. Saya rasa kayak pancake. Tidak naik, kan bagaimana cara jualnya? Kayak Wingko babat Babat. mungkin.